Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di channel apa ini? Channel tanpa nama. Sebut saja Bunga. Alah, sebut saja channel gado-gado kali ya. Oke, kali ini gue nggak bahas soal beling tua atau lensa manual jadul atau bagaimana cara setting kamera dan semua yang berhubungan dengan fotografi. Jadi kali ini gue mau bahas soal dunia perkomputeran, mobil khusus tentang thermal paste atau pasta thermal. Selanjutnya gue sebut thermal pasta atau pasta saja biar enak ngucapinnya. Buat teman-teman yang biasa rakit komputer atau para overclocker pasti paham betul apa itu thermal pasta. Jadi video kali ini gue mau share hasil coba-coba gue terhadap 7 pasta Cina. Merek-mereknya sih kayaknya kurang populer di Indonesia. Gue pun untuk mendapatkannya ini harus impor langsung dari China. Barangkali ini pendatang baru kali ya, ya mungkin juga berangkat dari rasa penasaran gue terhadap 7 pasta ini yang diklaim para produsennya memiliki thermal conductivity yang rata-rata tinggi, bahkan lebih tinggi dari thermal pasta populer seperti Carenot Grizzly dan Kingpin KPX. Penasaran juga kan? Yuk kita simak sama-sama. Oh iya, ada yang lupa. Teman-teman boleh kok subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya untuk mendapat info terbaru dari channel ini. Di akhir video ini akan ada tips bagaimana cara menyimpan sisa pasta setelah tidak digunakan. Menarik bukan? Yuk lanjut. Di bagian ini gue mau cuap-cuap dikit tentang bagaimana memahami pentingnya thermal pasta. Buat teman-teman yang sudah mahir, yang biasa rakit komputer, apalagi para overclocker, bisa skip bagian ini, langsung lanjut saja ke bagian hasil pengujian. Nah, buat teman-teman yang masih awam, bisa kita mulai dari sini. Yuk kita mulai. Thermal paste itu bahasa Inggris ya teman-teman, tapi kata thermal sendiri itu diambil dari bahasa Yunani kalau nggak salah. Diambil dari kata thermos yang artinya panas. Nah, buat teman-teman yang familiar dengan kata termos, pasti ingat dengan wadah untuk menyimpan air panas ya. Nah, sementara untuk kata pasta itu ya, atau paste itu dalam bahasa Inggris diambil dari, gue pernah baca itu diambil dari bahasa Latin, ada juga menyebutkan diambil dari bahasa Perancis kuno dan Yunani. Diambil dari kata pasta. Pasta sendiri adalah bentukan setengah padat seperti odol ya teman-teman, makanya odol juga disebut sebagai pasta gigi. Fungsi dari thermal pasta sendiri adalah untuk optimalisasi transfer panas dari sebuah sumber panas ke pendingin atau cooler. Nah, apa saja sumber panas dalam satu komputer? Pertama ada CPU atau prosesor, ada juga GPU atau GPU atau chip VGA, ada juga memori, apalagi VRM, situ juga ada MOSFET dan kawan-kawan. Apalagi teman-teman, NVMe ya, tapi NVMe lebih mirip ke memori juga sih ya. Nah, 3 yang terakhir ini, yang gue sebut terakhir tadi itu biasanya tidak menggunakan pasta, tapi menggunakan thermal pad atau thermal tape, bentuknya seperti ini. Biasanya dijual dalam bentuk lembaran ya teman-teman, atau ada juga yang dijual dalam bentuk seperti selotip. Nah, sementara CPU dan GPU itu lebih banyak menggunakan pasta. Ada juga untuk pendinginan yang lebih ekstrim bisa menggunakan liquid metal. Untuk yang biasa digunakan untuk kontes-kontes yang lebih ekstrim lagi, untuk overclocking ekstrim, malah ada yang menggunakan liquid nitrogen. Tapi kali ini gue nggak bahas soal liquid metal dan liquid nitrogen ya teman-teman. Jadi pasta yang gue bahas itu adalah pasta yang dikemas biasanya dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk suntikan, atau ada juga yang dijual dalam bentuk seperti salep ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman bayangkan ini di kanan gue ini adalah prosesor dan yang di kiri ini adalah cooler. Jadi di antara keduanya ini ada pasta ya.
Nah sekarang mungkin banyak yang bertanya, teman-teman yang masih awam ya, ini kan cooler ini dan prosesor udah nempel ya, nempel kayak perangko ya gitu ya, kenapa juga masih harus diberikan pasta? Tapi kalau teman-teman bisa eh, ikut atau masuk ke dunia Ant-Man, tahu kan Ant-Man? Ant-Man itu karakter jagoan di Marvel yang bisa mengecilkan tubuhnya sampai ukuran mikroskopik ya. Nah, bahwasanya sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Loh, bahwa sebenarnya sesungguhnya permukaan keduanya ini tidaklah rata ya, teman-teman. Jadi kalau ibaratnya bayangin saja seperti jalanan aspal di Indonesia yang bolong-bolong gitu ya, atau mudahnya gini aja deh, seperti permukaan bulan ya, kalau kita lihat dari jauh itu kan bulan kelihatan cantik ya. Nah setelah kita coba dekati lebih dekat lagi, ternyata permukaan bulan itu adalah bopeng-bopeng. Nah yang bopeng-bopeng itu biasanya kalau kita ibaratkan di dua permukaan ini, prosesor dan cooler, itu berarti dia seperti ada ruang kosong dan bolong-bolong ya. Nah ruang kosong yang bolong-bolong ini adalah menciptakan semacam gap transfer panas ya. Nah disinilah peran dari thermal pasta sangat penting, dia mengisi gap kosong antara keduanya. Sampai sini sudah paham ya? Nah kira-kira seperti ini ilustrasinya. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya bagaimana pentingnya menggunakan thermal pasta. Nah, terkait fungsinya sebagai pengantar panas atau mengisi gap ruang kosong antara sebuah sumber panas dan cooler, maka sebuah thermal pasta atau liquid metal sekalipun itu memiliki apa yang disebut sebagai thermal conductivity atau konduktivitas panas. Nah, thermal conductivity ini itu memiliki satuan W per mK ya. Makin tinggi angka W per mK, makin baik konduktivitas panasnya atau makin baik transfer panasnya. Nah kalau teman-teman tertarik bagaimana mendapatkan rumus W per mK, bisa masuk ke website berikut ini ya. Di situ akan dijelaskan detail bagaimana bisa keluar rumus W per mK. Oke teman-teman, anyway ada banyak produsen yang mencantumkan produknya berapa sekian W per mK, tapi ada juga yang tidak mencantumkan. Contohnya produk Noctua atau pasta Noctua itu sendiri tidak mencantumkan angka thermal conductivity-nya. Menurut Noctua, proses pendinginan dalam satu sistem komputer itu tidak terpengaruh pada atau tidak sepenuhnya dipengaruhi ya oleh thermal conductivity, tapi tergantung juga pada beberapa faktor, diantaranya adalah sirkulasi udara dalam casing dan kualitas dari cooler itu sendiri atau pendinginnya ya. Nah teman-teman kalau penasaran atau ingin tahu statement dari Noctua, bisa masuk ke website Noctua berikut ini. Nah oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya bagaimana pentingnya menggunakan thermal pasta. Sebelum lanjut, biar tidak ada dusta di antara kita, akan ada disclaimer terkait aspek-aspek yang gue pakai selama tes 7 thermal pasta ini. Ketersediaan dan harga thermal pasta adalah saat gue beli di pertengahan April sampai pertengahan Juli tahun 2022. Jadi sangat mungkin ketika teman-teman nonton video ini, pasta-pasta yang diuji sudah berbeda harganya, atau mungkin juga sudah tak perlu impor langsung dari China dan bisa dibeli di penjual lokal Indonesia. Aplikasi pasta menggunakan metode oles rata tipis ke seluruh permukaan luar CPU. Ruangan uji tanpa AC dengan ambien atau suhu kamar di 27 derajat Celcius. Pengaturan kipas casing gue set ke PWM Auto dengan 2 x 140 mm outtake fans di bagian atas casing, 1 x 120 mm outtake fan di bagian belakang casing, 2 x 140 mm intake yang nyembur ke I/O radiator di bagian depan casing. Tes CPU full load menggunakan Cinebench R23 5 kali looping selama kurang lebih 3 menit.
Tes uji dilakukan sepanjang minimal hingga 3-4 hari atau lebih setelah pasta dioles ke CPU. Jadi setelah pasta dioles, lalu pasang cooler, PC nyala, itu gue tunggu sebentar, lalu tes full load jalankan Cinebench R23 saat itu juga di hari pertama sampai minimal 3 atau 4 hari ke depan atau lebih. Tes gue lakukan setiap hari sampai didapatkan angka pembacaan maksimum yang sama. Nomor 7, pengamatan temperatur menggunakan HB Info 64. Hasil pengujian tidak atau belum mencerminkan durabilitas pasta untuk pemakaian jangka panjang. Ada satu pasta yaitu merek HYP13 diklaim produsennya bisa dipakai hingga 5 tahun. Nah ini kan kita nggak bisa tahu ya apakah benar itu nanti pastanya bisa awet 5 tahun dan apakah masih baik, dan itu butuh waktu. Nomor 9, hasil pengujian bisa berbeda tergantung pada usia atau kualitas pasta. Ini terkait dengan tahun produksi pasta itu sendiri. Kemudian sirkulasi udara di dalam case PC juga sangat menentukan temperatur di dalamnya. Spesifikasi hardware PC terutama untuk coolernya juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Berikut ini komponen rig PC gua yang gue pakai. Prosesornya itu gue pakai Ryzen 9 5900X yang di overclock ke 4,5 GHz dengan setting voltase di 1,3 volt. Motherboard MSI X570. Coolernya gue pakai model IO cooling dari Arctic Liquid Freezer 280. Casingnya gue pakai Liani Lancool 2 mesh. GPU RTX 3080. Memori 2x16 GB. Gue juga pakai 2 NVMe. Untuk storage juga ada 2 SSD SATA dan 1 harddisk SATA. Sound card PSU gue gunakan PSU dengan daya 850 watt. Teman-teman, nomor 1 sampai 4 adalah komponen yang paling penting terkait bagaimana temperatur CPU dalam casing. Berikut ini adalah 12 pasta pembanding yang gue pakai. Pasta-pasta pembanding ini gue rasa cukup populer dan tersedia banyak di toko-toko offline dan online di Indonesia. Pasta-pasta pembanding ini gue susun sesuai urutan abjad. Ada Arctic MX4, Cooler Master Cryo Fuse CF14, Elite GC Extreme, GD007, GD900, ID Cooling Frost X25, Kingpin KPX, Aeronaut Grizzly Extreme, Maxtor CTG9E, Noctua NT-H2, dan terakhir Thermalright TWX. Teman-teman ada yang pakai satu dari 12 pasta ini? Oke teman-teman, sebelum masuk ke bagian hasil pengujian, mari kita kenalan lebih dekat dengan para peserta uji pasta kali ini. 7 pasta nggak terkenal, 7 pasta nggak populer. Gue yakin teman-teman banyak yang kurang familiar dengan merek-merek pasta ini. 7 pasta made in China, jadi bolehlah gue sebut ini pasta Cina, pascin. Nah, jadi ingat zaman dulu ada istilah mocin, motor Cina. Tapi anyway, apa sih sekarang yang nggak buatan Cina, semuanya made in China, apalagi peripheral komputer itu semuanya made in China. Jadi 7 pasta ini gua impor langsung dari China lewat e-commerce global dan e-commerce lokal. E-commerce global itu teman-teman pasti tahu lah websitenya apa. Biasanya orang kalau susah cari barang di Indonesia akan cari barang di e-commerce ini. Sementara untuk e-commerce lokal itu toko oren teman-teman. Kalau kita perhatikan banyak seller-seller dari luar negeri terutama dari China itu menerima orderan dari Indonesia. Apa sih bedanya kalau kita belanja di e-commerce global dan e-commerce lokal? Bedanya itu kalau kita belanja di e-commerce global itu akan ada tambahan biaya atau pajak-pajak yang harus kita bayarkan. Jadi kalau teman-teman belanja di e-commerce global kemudian barang sampai di Indonesia itu nggak langsung dikirim ke alamat, tapi akan di screening dulu oleh
bea cukai akan dihitung pajak-pajaknya berapa, nanti kemudian kalau sudah keluar angkanya baru dirilis dan teman-teman akan mendapatkan SMS dari kantor pos untuk membayar tagihan yang disebutkan ya. Jadi setelah teman-teman bayar, nanti baru kemudian barang akan dikirim ke alamat. Sementara untuk e-commerce lokal atau kita kalau belanja impor barang lewat toko oren itu nggak ada pajak-pajaknya. Apalagi kalau sedang ada promo free ongkir, itu kita cuma membayar harga barangnya saja, jauh lebih murah. Untuk durasi juga, dalam hal ini adalah durasi pengiriman ya teman-teman, itu untuk yang e-commerce global itu lebih lama. Gue pernah order barang itu sampai 2 bulan baru sampai alamat. Sementara untuk di toko oren itu rata-rata itu seminggu itu sudah sampai alamat. Paling lama gue pernah 2 minggu baru sampai alamat. Jadi saran gue kalau teman-teman ingin impor barang itu coba cek dulu di toko oren, kalau ada ambil di situ aja, pasti lebih murah dan lebih cepat sampai ke alamat. Oke, ini 7 pasta ini, 3 pasta di kiri ini adalah pasta yang gue impor lewat e-commerce global, jadi gue kena pajak di situ, ada juga biaya-biaya lainnya seperti ongkir juga gue kena di situ. Kemudian pasta ke kanan ini adalah pasta-pasta yang gue impor lewat toko oren, jadi nggak ada pajak. Kita kenalan satu-satu. Kita mulai dengan pasta pertama, ini mereknya OC Ink nih teman-teman. Kemasan suntikannya berwarna merah putih, ada keterangan OC4. Gue nggak tahu nih maksudnya apa OC4 ini, mungkin ada OC1, 2, 3 dan seterusnya, mungkin terkait dengan grade atau performanya. Kita lihat seperti apa tulisan lebih dekat lagi. Ini ada keterangan memiliki thermal conductivity mencapai 16,8 W per mK. Nah, ini adalah klaim dari produsennya teman-teman. Kemasan 2 gram. Kita lihat seperti apa bungkusnya. Ini bungkus untuk OC Ink. Seperti ini kotak dusnya. Kita lihat speknya. Warna pastanya abu-abu. Ada keterangan thermal impedance-nya berapa, spesifik gravity-nya berapa, usable temperature range-nya. Ini kalau boleh gua artikan maksudnya adalah bisa dipakai hingga temperatur maksimal 200 derajat Celcius. Koreksi kalau gue salah ya. Ini juga ada keterangan electrically conductive-nya bagaimana, harmless-nya ya atau tidak. Ini ada klaim dari produsennya, pasta ini memiliki thermal conductivity mencapai 16,8 W per mK. Ini dia dusnya seperti ini, kemasan 2 gram. Pasta ini gue impor lewat e-commerce global dengan pajak-pajak free ongkir dan lain-lain, itu gue buletin di harga Rp175.000 untuk 2 gram. Lanjut ke pasta kedua, mereknya Zesio ZT-GXS. Warna suntikannya ini biru. Kemasannya itu kemasan 1 gram teman-teman, ini dia. Kita lihat seperti apa kemasan atau bungkusnya. Ini dia teman-teman, merek Zesio ZT-GXS kemasan 1 gram. Seperti ini, kita lihat speknya kayak apa. Nah, ini dia, produsennya mengklaim pasta ini memiliki thermal conductivity mencapai 14,8 W per mK. Warnanya abu-abu untuk warna pastanya, ada keterangan thermal impedance-nya, spesifik gravity-nya berapa, usable temperaturenya bisa mencapai 300 derajat Celcius. Uangnya lebih tinggi dari OC Ink tadi ya teman-teman. Ini dia. Ini pasta Zesio ZT-GXS ini gua impor lewat e-commerce global plus biaya pajak-pajak dan ongkirnya itu gue buletin di harga Rp148.000 untuk kemasan 1 gram.
Kemudian pasta ketiga yang gue impor lewat e-commerce global tuh LK17. Ini dia, terlihat lebih besar ya teman-teman. Ini adalah kemasan 10 gram. Suntikannya warnanya biru ini ya, di bagian mereknya ini biru dengan aksen putih. Ada keterangan 17 W per MK. Ini mungkin adalah nama 17 ini diambil dari sini nih, klaim 17 W per MK untuk thermal conductivity-nya. Bagaimana bentuk kemasannya? Ini teman-teman, seperti ini kemasannya, seperti plastik klip ya, warna kuning biru, cukup sederhana dan kemasannya simpel ya. Kita lihat seperti apa speknya. Warna pastanya abu-abu, ada spesifik gravity-nya juga disebutkan di situ berapa. Thermal conductivity-nya diklaim mencapai 17 W per MK. Bisa bertemperaturannya bisa mencapai 380 derajat Celcius. Wah, tinggi sekali nih ya teman-teman. Juga ada keterangan thermal impedan dan lain-lain. Kemasannya cukup sederhana ya teman-teman ini untuk LK17. Nah, ini LK17 ini gua impor lewat e-commerce global dengan biaya-biaya tagihan-tagihan pajak dan lain-lainnya itu gua buletin di harga Rp185.000 untuk kemasan 10 gram. Nah, lanjut ke pasta-pasta yang gua impor lewat toko oren. Dimulai dari pasta ini nih, mereknya gimana bacanya nih, Hanziyi HYP13, diklaim memiliki thermal conductivity mencapai 13,4 W per MK. Kemasan imut dengan warna hitam aksen kuning. Ini adalah kemasan setengah gram ya teman-teman, cukup kecil. Bagaimana kemasannya? Ini dia kemasan HYP13 seperti ini. Ada keterangan 5 year warranty. Ini mungkin maksudnya pasta ini bisa dipakai hingga 5 tahun. Setelah 5 tahun baru kemudian bisa repasta ulang. Oh, cukup lama ya 5 tahun ya. Ini untuk speknya teman-teman, untuk HYP13 Hanziyi thermal conductivity ini diklaim mencapai 13,4 W per MK. Juga ada keterangan thermal impedan, volumenya setengah gram. Temperaturnya bisa mencapai 250 derajat Celcius. Cukup sederhana ya, ini spek-speknya disebutkan di sini. Juga ada keterangan gambar bagaimana cara aplikasi pasta ke prosesor. Pasta ini HYP13 ini gua impor lewat toko oren itu di harga Rp28.829 untuk kemasan setengah gram. Kemudian lanjut ke pasta ke-5, mereknya itu Coolmoon dengan seri atau varian MT9. Kalau teman-teman penggemar kipas atau fan RGB yang bling-bling gitu ya, RGB bling-bling, itu pasti familiar dengan merek Coolmoon. Dan Coolmoon ini ternyata juga memproduksi thermal grease. Ini dia variannya MT9, kemasan 4 gram. Warna suntikannya hitam dengan aksen merah. Bagaimana kemasannya atau dusnya? Ini seperti ini teman-teman, dus untuk MT9 ya. Kotaknya cukup besar nih. Warnanya merah hitam. Kemasan 4 gram. Kita lihat speknya seperti apa. Ini speknya. Warnanya, pastanya itu abu-abu, ada keterangan density juga berapa di situ. Thermal conductivity-nya diklaim bisa mencapai 13,5 W per MK. Ada juga thermal impedance-nya berapa. Temperatur tolerannya bisa dipakai hingga mencapai 250 derajat Celcius. Beratnya di sini adalah, untuk kemasannya adalah 4 gram. Nah, Coolmoon MT9 ini gua impor lewat toko oren itu di harga Rp86.354
rupiah untuk kemasan 4 gram. Lanjut ke pasta ke-6. Ini yang warnanya ngeping-ngeping ini teman-teman, mereknya ZFEX. Ini kemasan 2 gram ini ya, sama seperti OC Ink yang pertama tadi. Kita lihat seperti apa bungkusnya. Ini bungkusnya cukup sederhana teman-teman, merah total, metal ya. Ini thermal compound EX Thermagic. Wah, ada magic-magicnya nih teman-teman, seperti plastik yang diklip ya. Kita lihat speknya seperti apa. Cukup sederhana ya teman-teman, keterangan speknya di sini disebutkan thermal conductivity mencapai 14,6 W per mK. Ada juga keterangan lainnya, thermal resistant, electrical conductivity, temperaturnya bisa mencapai 280 derajat Celcius. Thermagic ZFEX ini gua impor di toko oren itu di harga Rp103.938 untuk kemasan 2 gram. Lanjut ke pasta terakhir, pasta ke-7. Namanya atau mereknya MTG10, MTG10 ya. Mungkin ini 10 maksudnya adalah kemasan 10 gram, karena gue lihat di lapaknya juga ada namanya MTG5 atau MTG5, itu kemasan 5 gram. Cukup besar nih ya, 10 gram ya. Terlihat sini paling besar di antara pasta lainnya. Kemasan suntikan dengan warna biru, apa nih, biru fluoresin ya. Kita lihat seperti apa bungkus kemasannya. Ini dia teman-teman untuk yang MTG10 ya, kemasannya cukup terlihat eksklusif ya. Kita lihat speknya seperti apa. Ini dia. Warnanya abu-abu, thermal conductivity diklaim mencapai 14,3 W per mK. Ada keterangan density, viscosity, dan lain-lain. Cukup lengkap ya teman-teman ini keterangan speknya. Mungkin temperaturnya bisa mencapai 280 derajat Celcius. Juga ada keterangan bagaimana cara aplikasi pasta ke prosesor. Jadi produsen ini menganjurkan untuk oles pasta dengan metode oles tipis rata ke permukaan prosesor. Jadi teman-teman nanti model aplikasi seperti ini akan gue pakai untuk tes performa biji pasta ini. Jadi dioles rata tipis ke permukaan prosesor. Ini ada bekas tempat spatula, jadi pasta-pasta ini semuanya disertakan spatula dalam paket penjualannya. MTG10 ini gua impor lewat toko oren itu di harga Rp72.299 untuk kemasan 10 gram. Nah, cukup murah ya teman-teman MTG10 ini harganya. Nah, itu teman-teman 7 pasta yang akan gue tes performanya, apakah nanti performanya sesuai dengan klaimnya. Ada yang memiliki thermal conductivity mencapai 17 W per mK, ada yang 16,8 W per mK, ada yang 13 sekian tadi ya. Nanti juga akan kita bandingkan bagaimana performanya dengan pasta-pasta populer seperti thermal grease dari merek thermal grizzly, itu kemudian ada juga yang cukup terkenal itu Kingpin KPX, ada juga yang ekonomis dari seri atau family GD atau GD ya, ada GD 900 dan lain-lain. Nanti akan kita lihat bagaimana performanya kalau dibandingkan dengan pasta-pasta yang sudah banyak dikenal di Indonesia. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke bagian pengujian, setelah ini nanti akan ada pemeriksaan kondisi pasta. Apakah pasta ini memiliki kualitas yang masih baik atau sudah mulai menurun. Jadi kalau mau lihat pasta itu sudah mulai jelek atau masih baik, itu kalau kita lihat dari kondisi pastanya, apakah sudah mulai mengering atau masih baik tingkat kebasahannya atau viscosity-nya. Kalau udah mulai mengering, dia berarti sudah mulai menurun gitu, apa namanya, performanya.
Oke teman-teman, mari kita cek satu-satu terkait kualitas pasta dari para peserta uji performa kali ini. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kualitas pastanya, apakah sudah mulai mengering atau belum, karena eh, kualitas pasta itu akan mempengaruhi hasil performa dari uji tes kali ini. Kita mulai dari peserta pertama, OC Ing, pasta OC Ing ini ya. Kita lihat bagaimana kondisi pastanya. Ini ya. Coba kita oles di permukaan prosesor. Kalau kita lihat di sini sepintas sepertinya pasta OC Ing ini masih baik ya teman-teman. Nah, kita lihat sama-sama dia masih cukup baik. Jadi kalau pasta kita oles seperti ini tipis-tipis, dia tidak ngikut ke spatulanya, berarti pastanya masih baik. Peserta kedua, pasta Zezio ZTGX. Mari kita lihat bagaimana kualitas pastanya, apakah masih baik atau sudah mulai mengering. Kualitas pasta Zezio ZTGXX ini kalau kita lihat ini masih cukup lumayan ya, cukup baik. Dia bisa dioles rata di permukaan prosesornya. Berikutnya peserta ketiga, pasta LK17. Kita lihat bagaimana kualitas pastanya, apakah masih baik atau sudah mulai mengering. Pasta LK17 ini kita lihat terlihat masih sangat baik ya teman-teman. Dioles dengan cukup smooth dia, tidak ada pasta yang ngikut di spatula. Biasanya pasta-pasta yang sudah mulai mengering, dia kalau kita oles seperti ini dia akan lepas lagi dan nempel di spatulanya. Berikutnya peserta keempat, pasta HYP13. Kita akan coba lihat gimana kualitasnya, apakah masih baik atau sudah mulai mengering. Pasta ini terlihat masih baik ya teman-teman, kita lihat sama-sama. Jadi pastanya masih bisa menempel di permukaan prosesor. Peserta kelima, pasta Coolmoon MT9 atau MT9. Mari kita cek sama-sama bagaimana kondisi pastanya. Kalau kita lihat sepintas sepertinya ini masih cukup baik ya teman-teman. Coba kita ratakan di permukaan prosesor. Nah ini dia hasilnya, masih sangat baik ya teman-teman untuk pasta Coolmoon MT9 ini. Berikutnya peserta ke-6, pasta ZFEX Permagic.
Mari kita lihat kondisi pastanya bagaimana. Nah, ini teman-teman kita lihat sama-sama kondisi pasta Termagic ini terlihat sudah agak mengering ya. Kalau kita oles dengan sedikit tekanan, dia tidak rata atau cenderung masih menempel di spatulanya. Nah, itu dia. Nah, itu dia tidak mau rata. Nah, dia seperti ada yang ngangkat ya. Ini udah gue coba berulang kali di coba aplikasi sampai 3 kali. Itu hasilnya sama, dia tidak mau menempel dengan baik di permukaan prosesor. Jadi efeknya nanti akan mengurangi performa dari pasta ini. Tampaknya sini kalau kita lihat Termagic X ini sudah CFX ya, ini sudah mulai agak mengering ya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi dia kalau kita oles tekan ini, dia ada yang ikut di sini, jadi nggak mau nempel ya, nggak mau nempel seluruhnya di prosesor ya. Dia ngikut gitu ya. Nah, itu ngikut dia. Nampaknya ini sudah menurun ini performanya. Gue coba lagi ya. Performanya itu menurun, bisa karena kualitasnya sudah tidak baik ya. Kalau kita lihat di sini contohnya nih. Nah, tuh kalau kita oles, dia nggak mau apa ya, nggak mau ngikuti maunya kita gitu ya. Tuh dia ikut lagi dia. Nah, itu. Nah, dia hilang di sini. Kita oles di sini. Di sininya nggak mau nempel. Peserta terakhir, peserta ke-7, MTG10 atau MTG10. Mari kita lihat bagaimana kualitas pastanya, apakah masih baik atau sudah mulai menurun. Coba kita oles di permukaan prosesor. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kalau pasta yang masih baik itu seperti ini. Kalau kita tekan sedikit saja, dia akan mudah rata. Jadi pasta MTG10 ini masih sangat baik. Nah, itu dia. Ditekan dengan keras pun dia tidak ada yang ikut di spatula. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu hasil pengujian dan analisis. Grafik merupakan hasil pembacaan temperatur maksimum CPU saat full load menggunakan Cinebench R23 dan saat CPU idle. 7 pasta Cina gua tandai bintang di teks namanya.
Dapat kita lihat di sini temperatur CPU dengan pasta OC Ink saat full load hanya selisih 0,2 derajat Celcius di bawah Aeronaut Grizzly Extreme. Sementara pasta LK17 identik dengan Kingpin KPX yaitu di 70,5 derajat. Untuk pasta HYP13 dan Cool Moon MT9 didapat pembacaan 71,1 derajat, terpaut 0,3 derajat lebih panas dari Noctua NTH2 dan 0,1 derajat lebih dingin daripada CryoFuse CF14. Sementara pasta MTG10 lebih dingin daripada Cesio ZTGS, hanya 0,1 derajat lebih panas daripada CryoFuse CF14. Bedanya tipis-tipis banget ya teman-teman. Nah, untuk pasta Thermagic ZFX seperti yang gue khawatirkan di awal terkait kualitasnya, temperaturnya saat CPU full load terbaca paling tinggi di antara seluruh pasta lainnya, yaitu di 74,1 derajat, bahkan lebih panas daripada pasta murah sejuta umat GD900. Demikian juga untuk temperatur idle terbaca paling tinggi di 44 derajat, sementara 6 pasta Cina lainnya saat CPU idle hanya di kisaran 40-41 derajat saja. Berikut ini adalah grafik delta T atau perbedaan selisih temperatur maksimum saat CPU load terhadap suhu ambient 27 derajat Celcius. Pasta OC Ink memiliki beda temperatur 43,1 derajat, hanya selisih 0,2 derajat di bawah Aeronaut Grizzly Extreme, dan lebih dingin 0,4 derajat daripada Kingpin KPX. Sementara pasta LK17 identik dengan Kingpin KPX. Untuk pasta HYP13 dan Cool Moon MT9 punya selisih 0,3 derajat di bawah Noctua NTH2 dan lebih dingin 0,1 derajat daripada CryoFuse CF14. Selanjutnya, pasta MTG10 hanya memiliki selisih 0,1 derajat saja di bawah CryoFuse CF14 dan lebih dingin 0,2 derajat daripada Zezio ZTGXX. Dan tentu saja untuk pasta Thermagic ZFX menjadi pasta terpanas. Ia memiliki beda temperatur mencapai 47,1 derajat. Untuk hasil Thermagic ZFX sementara gua tandai dengan question mark karena kurang apple to apple terkait kualitasnya. Sangat mungkin Thermagic ZFX ini selevel dengan MTG10. Berikut ini adalah harga-harga 19 pasta yang gua dapat di e-commerce medio pertengahan April sampai pertengahan Juli 2022. Agar sepadan, semua pasta gua konversi menjadi harga per gram. Pasta LK17 dan MTG10 kalau lihat performanya nampak memiliki harga yang sangat menarik ya teman-teman. MTG10 nyaris setara dengan harga pasta murah sejuta umat GD900. Sementara harga pasta Zezio ZTGXX menjadi yang termahal dalam review kali ini. Silakan teman-teman simak harga-harganya ini. Menurut teman-teman, mana yang memiliki harga menarik kalau dibandingkan dengan performanya? Grafik berikut ini kalau boleh gue buat indeks performa pasta dari yang tertinggi sampai yang terendah. Teman-teman bisa lihat ya. Pasta OC Ink keren ya. Bisa mepet performa Aeronaut Grizzly Extreme. Sementara pasta LK17 identik dengan Kingpin KPX. Pasta HYP13 dan Cool Moon MT9 mampu mengungguli Cooler Master CryoFuse CF14. Sementara untuk MTG10 dan Zezio ZTGXX kalau boleh gue sebut keduanya masuk ke tier ketiga. Untuk Thermagic ZFX masih tanda tanya karena kualitas pastanya yang sudah menurun. Anyway, gue pernah coba panaskan pasta Thermagic ZFX, berharap bisa jadi lebih encer agar saat dioles jadi mudah nempel di CPU. Seperti karakter pasta Thermalright TFX yang harus dipanasi dulu dengan heat gun saat dioles ke CPU. Tapi sayang nggak berhasil. Pasta Thermagic ZFX malah jadi makin kering. Selanjutnya grafik berikut ini kalau boleh gue coba lakukan analisis normalisasi angka thermal conductivity dengan acuan atau benchmark pasta performa tertinggi yaitu Aeronaut Grizzly Extreme di 14,2 W per mK. Bagaimana menurut kalian? Cocok nggak? Sepertinya klaim-klaim para produsen pasta-pasta Cina terlalu berlebihan ya. Untuk sementara abaikan thermal conductivity pasta Thermagic ZFX. Nah,
untuk pasta-pasta yang populer di Indonesia, sesuai nggak kira-kira thermal conductivity-nya? Noctua NTH2 kalau gue pernah baca-baca di beberapa review, dia memiliki estimasi thermal conductivity di 10 W per MK. Analisis gue untuk pasta Noctua NTH2 sepertinya pantas memiliki thermal conductivity yang sejajar dengan Chironaut Grizzly, yaitu di 12,5 W per MK. Nah, gimana teman-teman? Sekarang udah nggak penasaran lagi ya? Dari 7 pasta yang gue uji kali ini, mana menurut kalian yang paling favorit? Silahkan tulis di kolom komentar. Kok 7? 6 ya, karena satu pasta terbukti sudah menurun kualitasnya, yaitu pasta Thermazik ZF-X. Dari mini review gue kali ini, bisa gue tarik kesimpulan bahwa ternyata klaim-klaim para produsen pasta-pasta ini tidak sepenuhnya benar ya, terkait thermal conductivity-nya. Ternyata tidak lebih tinggi daripada beberapa pasta populer seperti Chironaut Grizzly dan Kingpin KPX ya. Oke teman-teman. Oh ya, anyway, ada beberapa kawan yang tanya ke gue, bagaimana sih cara menyimpan sisa pasta setelah digunakan. Berikut ini ada tips dari gue yang gue himpun dari beberapa sumber bagaimana cara menyimpan sisa pasta setelah digunakan. Yuk simak. Gue dapat tips ini dari beberapa sumber di internet, tips menyimpan thermal pasta setelah digunakan. Yang pertama, simpan pasta dalam ruangan dengan temperatur dan kelembaban yang baik atau suhu ruang. Jangan pernah menyimpan dalam freezer atau kulkas karena terlalu dingin, oven atau gudang bawah tanah. Gudang bawah tanah biasanya memiliki temperatur yang panas, jadi hindari ya teman-teman gudang bawah tanah. Nomor 2, setelah dipakai, segera tutup wadah pasta dengan rapat untuk menghindari proses oksidasi. Bisa gunakan ziplock bag atau ziplock plastik seperti ditunjukkan dalam gambar ya teman-teman. Nomor 3, hindari ruang kosong yang terperangkap dalam wadah pasta. Ruang kosong yang terisi udara dalam waktu yang lama akan membuat kualitas pasta lebih cepat menurun. Kalau teman-teman lihat dalam gambar, itu ada suntikan dengan angka nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi setelah pasta dipakai dan masih ada sisa pasta di dalamnya, segera tekan suntikan seperti ditunjukkan angka 1. Tekan sampai tak ada ruang kosong di bagian ujung suntikan seperti ditunjukkan angka 2. Lalu kemudian tutup dengan rapat di bagian ujung suntikan. Nomor 4, cek kualitas sisa pasta setelah disimpan selama 1 tahun. Jika sisa pasta masih baik, segera gunakan untuk repasta. Daripada kelamaan disimpan ya kan, jadi nanti bisa berpotensi pasta mengering. Itu teman tips menyimpan thermal pasta yang gua himpun dari beberapa sumber, semoga bermanfaat. Demikian teman-teman, ini review gua kali ini terkait hasil coba-coba gue terhadap 7 pasta Cina. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat teman-teman yang sedang mencari pasta terbaik. Saran gue untuk teman-teman yang sedang mencari pasta, kalau PC-nya tidak di overclock, bisa gunakan pasta-pasta murah yang selevel dengan pasta GD900 atau MX4 juga oke ya teman-teman. Oke teman-teman, bahwasanya sesungguhnya anak Adam itu penuh dosa dan salah. Demikian juga gue mohon dimaafkan kalau ada step-step cara uji gue yang terlewat. Maaf juga kalau ada kata-kata gue yang salah atau kurang jelas, atau ada suara-suara yang bocor masuk ke video ini. Mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.